Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat yang begitu besar di saat saudara-saudara kita untuk sekedar beristirahat dengan tenang saja mereka tidak mampu. Maka di pagi hari ketika kita bisa membuka mata, kita masih bisa beribadah dengan nyaman, kita ngaji tidak ada gangguan, itu artinya Allah mengkaruniakan nikmat yang begitu besar yang tidak setiap orang diberikan kesempatan yang sama. Maka bagaimana setiap orang mukmin bersyukur atas segala kemudahan ketika Allah memberikan jalan untuk kita melakukan kebaikan. Karena puncak dari keridhaan Allah itu kepada seorang hamba bukan ketika terus-menerus disehatkan badannya, bukan saat kemudian dilapangkan rizkinya, tetapi saat kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Hakikatnya itu tanda dari Allah bahwa Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah ridho dengan nikmat yang Allah titipkan untuk kita. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa dikatakan min alamati sukhtillah, merupakan tanda dari kemurkaan Allah itu seseorang akan yushghilahu bima la yanfa', disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi Allah itu kalau sudah murka sama kita, bukan dikasih ujian yang berat Ibu, bukan badannya dikasih sakit terus nggak sembuh-sembuh, enggak. Tapi saat kita disibukkan dengan perkara-perkara yang itu nggak jelas juntrungannya, kayak misalkan setiap hari kita ketoke rempong banget, sibuk apa to Bu? Apa yo aku yo ora mudengi, aku sibuke apa neng ketoke kok ranek lerene, misalkan gitu ya. Ada orang yang sampai nggak sempet ngaji gitu karena kesibukan dunia yang luar biasa, yang mungkin harus ada acara ini, arisan ini, ikut PKK ini, terus saja dalam satu pekan bahkan diajakin ngaji, ayo Bu ngaji, halo jodino Senin ngantek Jumat, aku Senin ngantek Jumat ki kerja, seng sore gak ono, dikasih kajian sore nih Bu, ada mumpung kajian sore, waduh aku ki nek sore wis kesel banget lah, mulai tekan mau jam 5 misalkan ya. Jadi ketika dikasih kesempatan ngaji di pagi hari alasannya sibuk kerja, dikasih ngaji waktu sore katanya baru pulang capek, dikasih flyer ayo ini kajiannya pas hari libur Sabtu atau Ahad, wah laku Sabtu Ahad buat keluarga lah, nek Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad terus tak buat ngaji, terus aku waktu buat keluarga kapan tuh? Jadi sebenarnya setan itu memang tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Terkadang kita mikir bahwa saat kita tidak melakukan kemaksiatan, setan itu nggak ganggu kita. Padahal seseorang ketika diberatkan dalam melakukan kebaikan, itu ya hakikatnya gangguan dan godaan setan. Maka hari ini yang berusaha untuk nggak bisa tapi dibisa-bisakan, jane awake yo mumet wis bismillah tetep mangkat engko lak mari dhewe misalkan gitu. Alhamdulillah, saat Allah melapangkan jalan kita dalam kebaikan, mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah ridho kepada apa yang diberikan dari nikmatnya kepada kita. Sehingga setiap apapun yang kita usahakan dari amal kebaikan, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya ujian itu sebanding kok sama besarnya pahala.
makin berat gitu perjalanan ibu ke sini, pahalanya juga makin besar. Yang ke sini mungkin telat karena di tengah jalan motornya mogok, apa pas mau berangkat lah kok raiso di starter toyo yo. Dadak genjot sih karena motornya metik misalkan. Uangnya lerai rame-ram. Tapi begitu bisa, ya Allah wis telat 10 menit, 15 menit, bismillah tetap berangkat. Pahalanya juga berbeda kok, Bu. Dengan yang kemudian bisa ke sini dalam keadaan lancar tanpa ada halangan. Maka saat kita bisa melakukan kebaikan itu, serahkan saja semua pahalanya sama Allah. Gak usah kita yang ngitung-ngitung. Kone aku ngene itu apa? Kalau sholat duha pahalanya seganjarnya sama apa? Kalau sedekah segini dilipat gandakannya berapa? Sudah, kita gak perlu lagi ngitung-ngitung pahala. Mau berapapun yang Allah berikan untuk kita, yang penting kita melakukannya dengan ikhlas, berusaha sesuai dengan sunnah Rasul. Itu gak akan ada kebaikan yang sia-sia di matanya Allah. Bahkan Rasul sampaikan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau menampakkan wajah di hadapan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kadang kita mesem aja, Bu. Kita mikirnya mesem gampang gitu ya. Tapi hakikatnya itu kebaikan yang gak kecil loh di hadapan Allah. Lah kalau ibu pengajian yang datang 500 orang, setiap orang dimesemi gitu ya. Pagi ini Masya Allah ya, ibu sedekahnya sudah berapa kali? Alhamdulillah ya, banyak. Karena ya mau gak mau, awak dewe nek pengajian ki untune nganti garing ya, Bu. Karena mesem terus, guyu terus, ketemu ini guyu, ngantek kesel sing guyu. Alhamdulillah, ketika mungkin kita di rumah nggak ada yang dijak guyu gitu ya. Jadi ini juga salah satu sarana kita untuk bersedekah. Maka bersyukur kepada Allah, dikasih lapang jalan, dikasih lapang hati ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan ini, sehingga puncaknya Allah akan tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita ucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritiba kepada beliau, kita mengikuti sunnah beliau. Dan di mana bulan ini juga bertepatan dengan hari lahir beliau, yang banyak salah kaprah dalam masyarakat kita. Banyak orang yang merayakan bagaimana hari kelahiran beliau dengan perayaan-perayaan yang justru keluar dari apa yang dituntunkan oleh Rasul dan para sahabat. Dulu para sahabat tahu bahwa Rasulullah pun lahir di bulan Rabiul Awal di tanggal 12, tapi tidak ada satupun yang membuat perayaan-perayaan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat kita hari ini. Maka kalau kemudian kita masih mengikuti perayaan yang tidak sesuai dengan tuntunan ini, dengan dalih bahwa ini sebagai bukti kecintaan kita yang besar kepada Nabi, maka seharusnya kecintaan yang besar kepada Nabi itu bukan dibuktikan dengan merayakan yang jauh dari tuntunan. Biasanya kemudian ada perayaan dengan musik-musik gitu ya, berkumpulnya laki-laki dan wanita dalam satu tempat sehingga terjadi ikhtilat. Bukan ini yang Rasulullah inginkan. Maka puncak dari kecintaan kita kepada Rasul adalah saat kita melakukan apa yang menjadi sunnahnya. Jadi seorang itu semakin dia cinta sama Rasul, dibuktikannya semakin mengamalkan perkara-perkara yang sunnah. Maka perkara yang sunnah itu bukan perkara, oh kamu suka, aku suka, aku lakuin, aku gak suka, aku tinggalkan. Bukan. Contoh misalkan ketika Rasul sehari-hari makanan yang beliau konsumsi adalah kurma, madu, minyak zaitun, habatus sauda. Maka saat kemudian anak-anak muda kita hari ini, ayo ndo, ayo le, ini madu diminum, ini ada kurma tiap hari dikonsumsi, moh aku radoyan. Banyak nggak anak muda hari ini yang disuruh makan kurma sama minum madu nggak mau? Banyak.
alasannya nggak doyan, kemanisan, rasanya nggak enak dan lain sebagainya. Loh, perkara sunnah itu bukan perkara kamu suka kamu makan, nggak suka ditinggalin, bukan. Tapi sunnah itu mau kamu suka nggak suka ambil, karena di dalamnya ada keberkahan. Bukankah seseorang itu ketika cinta dia akan mengikuti apa yang dicintainya? Contoh nih, misalkan dengan maraknya Korea yang hari ini digandrungi oleh para remaja-remaja atau ibu-ibu muda. Insya Allah kalau ibu-ibu tua nggak doyan Korea, tapi jangan-jangan doyannya India. Nggak, jadi inget dulu nenek saya tuh suka banget India. Atau beda zaman ya, atau mungkin kalau ibu-ibu doyannya sinetron ya, apapun itulah. Artinya contoh nih, misalkan ketika hari ini kita ngelihat jajanan, nggak usahlah jauh-jauh ke mall, bazar pasar malam itu loh Bu, yang suka ada di jalan-jalan itu, pasar rakyat itu sekarang yang dijual apa sih? Kan ala-ala Korea gitu kan, Korean street food, takoyaki, corn dog, apalagi samyang, mie ramen, apa segala macam. Dulu saya taunya mie, nek rami godok ya mie goreng. Sekarang itu kan macam-macam ya nama mie-nya, apalah saya juga nggak mudeng. Kenapa kok sekarang berkembang makanan-makanan seperti itu? Karena yang dilihat gitu ya, yang ditonton, tontonan menjadi tuntunan. Yang dilihat itu orang Korea, di sana makannya apa toh? Nah, karena orang itu cinta dengan sosok yang dia sebagai orang yang dia ngefans, maka semua tentang orang yang dia ngefans itu diikuti. Mulai dari tren makanannya, mulai dari cara berpakaiannya, model bajunya, kan begitu. Jadi sebenarnya orang itu kalau cinta akan mengikuti dari orang yang dicintai. Bu, awak dewe radoyan ramen, kuwi yo didoyan-doyan ke Bu. Kan tadinya saya tuh nyobain gitu, rasanya kok aneh ya. Ya paling enak menurut saya tuh ya mie rebus ala Indonesia gitu. Tapi kenapa hari ini ada orang yang akhirnya mencintai, menyukai makanan-makanan tersebut? Ya karena melihat bahwa orang yang dia sukai suka sama makanan itu. Maka sekarang coba itu kita rubah kepada kecintaan kita kepada Rasul. Kalau kemudian hari ini kita mengaku cinta kepada Rasul, ya karena Rasulullah juga bersabda, antalladzi ma'aman ahbabtahu, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Maka hakikatnya walaupun kita tidak suka terhadap sesuatu tersebut, ini adalah yang disukai dari orang yang kita cintai, yaitu Rasul. Maka berusahalah untuk melakukan, untuk mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai, karena di dalamnya pasti ada kebaikan. Maka ayo, ini mumpung di bulan Rabiul Awal, saya mengajak ibu-ibu semua, bukan lagi dengan menghadiri perayaan-perayaan yang jauh dari kata syar'i, tapi kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak memperturutkan keinginan kita, di mana keinginan kita inilah yang disebut dengan nafsu, sebagaimana yang akan jadi pembahasan kita di hari ini. Ya, insya Allah kita masuk di bab baru yang bertemakan nafsu di halaman 78. Maka nafsu itu apa sih? Nafsu itu keinginan. Nggak ada orang yang nggak punya nafsu, tuh nggak ada. Karena ketika kita makan, kita minum, kita ngelihat orang punya apa, kita jadi kepengen. Terus ngelihat postingan, kok di sana tempatnya enak, sesok tak rono misalkan gitu ya. Kemudian kita juga berhubungan dengan suami atau istri kita, maka itu bagian dari nafsu. Maka nafsu ini nggak bisa untuk kita bunuh. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Maka tidak ada orang yang tidak punya keinginan, dan nafsu itu condongnya pada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu hakikatnya dia selalu menyuruh kita untuk berbuat buruk. Nafsu tuh begitu memang. Tapi bagi orang yang beriman,
Dia bukan memperturutkan nafsu, tapi bagaimana untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan malaikat itu nggak punya nafsu. Makanya ketika kemudian malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian sama Nabi Ibrahim sudah disembelihkan seekor sapi untuk mereka makan, ternyata mereka tidak makan itu. Maka ditanya, kenapa? Ala takulun, kata Nabi Ibrahim, kenapa kok kalian tidak makan? Maka mereka mengatakan, kami adalah makhluk yang tidak makan, tidak minum. Dan malaikat itu memang tidak memiliki hawa nafsu. Maka ketika hari ini kita masih diberikan nyawa oleh Allah, ya sejauh itu pula nafsu akan tetap ada dalam hati kita. Tidak ada orang yang tidak punya nafsu, yang ada adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kapan nafsu itu akan hilang? Nafsu itu akan benar-benar hilang ya ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Saat kemudian ruhnya dicabut, tinggal jasad, kemudian dia masuk ke alam barzah, orang sudah nggak punya nafsu. Makanya di alam barzah itu nggak ada, Bu, orang kepengennya aku kok kangen karo masakan bojoku yo, aku tak muleh, nggak ada. Nah, ini banyak ini yang kemudian karena kita tidak memahami ilmunya, berpikiran bahwa apalagi ada nyanyiannya saben malam Jumat gitu ya. Katanya setiap malam Jumat kemudian ruh-ruh yang ada di kuburan itu datang pulang ke rumah. Bahkan dulu zaman saya kecil itu dengernya jangan takbiran kalau nggak pas Idul Fitri apa Idul Adha. Nanti ndak mayat-mayatnya kangen terus dia pulang ke rumah, nggak ada. Arwah gentayangan terus kepengen delok bojoku saiki lagi ngopo gitu ya. Kok ketoke masa enak, aku tak coba moro, nggak ada. Karena seseorang itu ketika sudah masuk ke alam barzah, nafsunya sudah hilang. Jangan kemudian kita samakan bahwa kehidupan yang ada di bawah kubur itu sama dengan kehidupan yang ada di atas kubur. Kalau kemudian kita samakan, terkadang pikiran manusia begini, oh ya Allah, iki gen ora kepanasan yang ada di dalam kubur, tak payungi. Kan kadang kita ngelihat itu kuburan di atasnya dikasih payung, katanya biar nggak kepanasan yang ada di bawah. Terus dikasih bangunan supaya indah. Bahkan kalau di Jakarta itu ada kuburan San Diego Hills namanya. Itu mereka kafling-kaflingan kuburan. Yang paling murah harganya 80 juta. Itu yang rame-rame. Sampai nanti kalau ibu eksklusif itu di harga 2 miliar kuburannya. Jadi yang harga 2 miliar gimana? Dia kayak naik di atas bukit gitu, terus dibikinkan tempatnya kayak istana-istanaan. Kemudian di situ ada tempat buat dia musola kecil berdoa. Terus di atasnya itu dia bisa melihat view-nya itu pegunungan yang sangat indah. Hawanya sejuk gitu ya. Ada minimarketnya, ada marketingnya di situ. Itu kenapa kok akhirnya orang terpikir untuk membikin kaflingan kuburan yang harganya mahal? Karena merasa bahwa apa yang ada di dalam kubur itu sama dengan apa yang di atas kubur. Apa yo yang di dalam terus merasa penak yo kuburanku neng kene, aku iso ndelok pemandangan wapi rai-rameram, apa ya kayak gitu. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat, ketika seseorang yang sudah meninggal itu ditanya seandainya bisa kembali ke dunia, apa yang mereka inginkan? Jawaban mereka cuma satu, laulaan atasodak, kan kayak gitu. Seandainya aku bisa sedekah, seandainya aku bisa sedekah. Gak ada, nih aku iso balik aku tak pengen mangan bakmi toprak. Gak ada. Kangen aku karo bakmi toprak. Gak ada, udah gak ada nafsunya. Gak ada orang kemudian ketika di alam kubur itu masih kepengen ini, kepengen ketemu karo bojoku, kangen karo anak putuku. Gak ada, karena memang nafsunya sudah hilang dari dirinya. Maka nafsu ini bagi setiap orang yang beriman, tidak ada nafsu yang memerintahkan untuk kebaikan, gak ada. Semuanya itu memerintahkan untuk keburukan, karena memang fitrahnya nafsu itu ammaroh bisu, menyuruh untuk berbuat jelek. Maka yang punya kendali terhadap nafsu itu ya diri kita. Dan ternyata memang kalau kita belajar ya,
nyapeh nafsu itu luar biasa, Bu. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu untuk mengendalikan memang harus butuh latihan. Kayak contoh nih, misalkan anak-anak muda kita hari ini, karena saya nyemplungnya ngurusinnya anak-anak usia kuliah ya, mendalami tentang mereka, bahwa kita bikin rumah Quran, rumah tahfidz ini, yang kita minimalisir penggunaan handphone. Wah, itu Masya Allah, nyapeh anak muda dari HP. Wah, iki luweh angel timbangnya nyapeh anak 2 tahun dari ASI, Bu. Bener. Kalau kita perhatikan yang namanya seorang ibu ya, zaman dulu kita masih nyusui, kalau wayai 2 tahun kita mau nyapeh, itu kan bener-bener koso toh. Bukan cuma anak loh yang tersiksa, tapi ibu sampai demam gitu kan, sampai panas dingin, maaf ya, bagian payudaranya ngerasanya menteng-menteng gitu kan, disenggol aja rasanya, ya Allah sakitnya luar biasa. Ternyata memang menyapih nafsu itu akan jauh lebih besar daripada anak yang disapeh dari ASI ibunya. Perjuangannya itu ya bener-bener perjuangan yang sampai di titik darah penghabisan. Dan kalau kemudian jangankan deh anak remaja kita, wong tuwa wes saiki karo HP gathok ya, Bu. Walaupun bisanya YouTube, status WA, Facebook, paling itu. Tapi rasanya hari ini orang daripada ketinggalan HP, mending ketinggalan buku, iya nggak, Bu? Ibu pengajian, bukunya ketinggalan. Waduh, tak kira wes gawa buku, lah kok ganti tas, isinya ora dipindah, gitu ya. Jadi kadang tasnya baru, isinya nggak dipindah, akhirnya nggak bawa buku, lebih tenang, wis rapopo lah, ngrungokke wae. Tapi ketika HP-nya yang ketinggalan, Bu, kadang sudah sampai tempat, waduh, lah kok HP-ku carry, apa Bu? Ada yang balik lagi gitu kan. Nah, kalau kemudian kita mikir yang tua aja susah untuk menyapih itu, apalagi anak muda. Ya kalau kita kan mikirnya mungkin, waduh lah piye nanti nggak bisa pesen apa Bu? Gojek. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara mengendalikan nafsu, bukan cara kita membunuh nafsu. Karena bagaimanapun nafsu ini nggak bisa dihilangkan. Selama memang antara ruh sama jasad kita masih menyatu, selama itu pula manusia akan terus-menerus memiliki hawa nafsu. Maka manusia dibagi menjadi 2 kelompok menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Maka beliau sampaikan bahwa pertama, ada manusia yang dikalahkan, dikuasai, dan dihancurkan oleh hawa nafsunya. Ia benar-benar tunduk di bawah perintahnya. Jadi tipikal manusia yang pertama adalah ketika hawa nafsu itu pertama dia ikuti. Jadi kalau kemudian kita perhatikan bahwa dosa-dosa besar yang dilakukan seseorang manusia itu bukan berarti kemudian sudah takdir dari Allah dia melakukan kemaksiatan tersebut, enggak. Makanya Bu, nanti itu di akhirat ketika orang-orang ini masuk neraka, kemudian Allah itu akan membentukkan, mewujudkan setan itu dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat dan diraba, disentuh, dipegang. Jadi setan itu kalau sekarang kan kita nggak bisa ngelihat wujudnya setan kayak apa, tapi setan itu nanti sama Allah diwujudkan sehingga kita itu bisa menyentuh si setan ini. Nanti rame-rame orang-orang itu akan nyalahke setan, ngonyo-ngonyo setan, sampai setan ini dipukuli, sampai digajuli gitu ya. Gara-gara kamu aku masuk neraka, gara-gara kamu aku maksiat, sekarang aku jadi dosa. Jadi nanti semua orang tuh ngonyo-ngonyo setan, Bu. Dan setan di situ bela diri. Setan itu akan bilang, enak aja kalian nyalahin aku. Kalian itu maksiat, kalian berdosa, kalian masuk neraka, itu bukan disebabkan karena aku. Aku itu tugasnya cuma ngasih was-was aja.
gangguin, godain, ayo Rene, ayo kue pengen iki, ayo, cuma gitu aja setan. Maka jangan menyalahkan setan yang menggoda manusia, tapi salahkan hawa nafsu kalian yang terlalu besar. Jadi sebenarnya kita itu bukan cuma perang melawan godaan setan ya, tapi yang lebih besar adalah kita mengalahkan hawa nafsu. Makanya jangan suka nyalahin setan kalau pas bulan puasa. Suka itu bulan puasa katanya setan sudah di penjara, sudah di kerangkeng, sehingga nggak ada orang yang melakukan maksiat. Lah kok ini masih ada yang nyuri, lah kok ini masih ada yang zina, padahal bulan Ramadan. Itu setan kalau tahu gitu, enak aja kalian nyalain aku wes di penjara, nyalake aku nek maksiat gitu ya. Maka bukan karena setannya yang dia tidak bisa yang dia masih tetap menggoda manusia di bulan Ramadan, tapi karena hawa nafsu kita yang terlalu besar. Jadi seseorang itu selalu diikuti oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan. Nah, keinginan inilah yang kemudian menjerumuskan dia untuk melakukan dosa. Ada orang yang kemudian melakukan dosa zina, itu bukan kemudian semata-mata oh takdirnya Allah dia zina, enggak. Memang ketika kemudian usia kita 4 bulan di kandungan ibu kita, kemudian ditiupkan ruh, kemudian di situ ditiupkan 4 perkara. Kita itu sudah dicatatkan oleh Allah bagian dari qadarnya. Jadi saya bilang ada qadar, ada takdir. Qadar itu apa sih? Qadar itu ketentuan dari Allah yang memang dia tidak bisa diganggu gugat. Jadi benar-benar mutlak ini dari Allah. Nggak ada upaya manusia, Allah sudah menetapkannya begini. Dan qadar kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan manusia dan jin itu 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan kita, qadar kita itu sudah lebih ada dulu. Nah, qadar itu apa sih? Yang 4 hal ini: 1 rizkinya, 2 ajalnya, 3 amalnya, 4 bahagia atau sengsara. 4 ini sudah ketetapan Allah yang mutlak, Bu. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Artinya contoh nih, misalkan dalam perkara rizki itu sudah ada kadar masing-masing yang memang sudah Allah tentukan. Meskipun kita berupaya kayak gimana pun, walaupun kita carinya dengan cara yang halal atau yang haram, ya dapatnya segitu. Itu perkara rizki. Jadi rizki itu kadarnya setiap orang beda-beda. Tapi Allah sudah menentukan nih. Contoh misalkan Ibu A, dia sampai dengan wafat, Allah berikan rizki 1 miliar contoh. Tapi Ibu B, dia sampai wafat cuma 100 juta. Lah kadarnya tuh beda-beda setiap orang. Artinya kalau si A ini dia kadarnya adalah 1M sampai dengan meninggal, maka dia mau cari dengan cara yang halal, atau mungkin dia korupsi, atau pesugihan, atau apapun, mau dia halal atau haram, ya dapatnya segitu. Karena kadar rizki itu sudah ditentukan, dan dia nggak bisa untuk berubah lebih banyak kalau korupsi, lebih dikit kalau dia bekerja yang halal. Enggak. Kadar masing-masing diberikan oleh Allah, dan itu tidak akan pernah dikurangi oleh Allah ketika kematian seorang hamba yang versi kita kematiannya mendadak. Jadi hakikatnya apa? Orang itu kalau sudah meninggal dunia, berarti semua rizkinya sudah tuntas diberikan. Maka jangan pernah berpikiran bahwa ya Allah, coba orang ini lah orang kedaden misalkan, coba enggak, kemudian contoh kecil aja lah, saya ya sudah qadarullah pekan kemarin itu saya dapat musibah, 2 anak saya dua-duanya opnam. Yang satu ketabrak motor, yang satu infeksi paru-paru. Yang ketabrak motor qadarullah, memang lagi main di rumah Quran kami di daerah Sanggrahan. Yo sebenarnya main bola di dalam lah, tapi kok yo mainnya sama santri nih awake gede. Akhirnya santrinya nendang bola keluar gerbang. Yang namanya anak kecil gitu kan, refleks lah, karena itu juga jalan besar.
dia kemudian refleks lari ngambil bola, dan itu jam 8 malam. Memang itu penerangan juga kurang, jalurnya cepat gitu ya, orang juga nggak akan nyangka jam 8 malam ada anak kecil lari gitu kan. Ya sudah, qadarullah, begitu ngambil bola mau balik dia langsung lari, arah motor dari utara kencang, langsung brek gitu, ketabrak, kepalanya kehantam aspal. Qadarullah, yang sebelah kanan bocor sampai bagian punggung juga kelihatan kulitnya, kelihatan dagingnya sampai putih gitu karena saking terseret aspal. Kakinya juga bengkak, anak kelas 3 SD. Saya bawa ke klinik, ternyata setelah dari klinik muntah-muntah, saya bawa ke IGD rumah sakit, kemudian CT scan, qadarullah kata dokter ada pecah pembuluh darah, pendarahan otak di kiri dan retak bagian kepala. Tapi alhamdulillah bisa ditangani tanpa harus operasi karena anak kecil masih pemulihannya cepat, jadi cuma dikasih obat yang dimasukkan ke infus, dia bisa meresap darahnya dan dari aliran darahnya itu bisa menyerap sendiri darah yang ada di pendarahan di otak. Alhamdulillah sudah membaik, walaupun sekarang memang masih di masa perawatan, tidak boleh terlalu capek karena sampai sekarang kalau dia lari sedikit muntah-muntah lagi, kemudian sambat kepalanya muter, pusing gitu, memang harus lebih dijaga. Para musrifah bilang, Ustadzah ini yang nabrak nomornya ada, Ustadzah mau minta tanggung jawab atau mau ini nggak, mau ngehubungin, sudah lah Us, nggak apa-apa, sudah nggak usah. Wong ya yang salah juga anak saya karena dia juga lari nggak lihat kanan kiri, saya nggak minta tanggung jawab dari siapapun, sudah qadarullah gitu ya. Artinya ketika ada musibah dalam kehidupan kita, jangan terus pertama kali nyalahin orang gitu loh. Piye Thomas kok gak malah delok misalkan. Enggak, artinya qadar kita itu sebelum kita diciptakan, qadarnya itu sudah ada lebih dulu. Jadi mau kita menentang qadarnya Allah, ya memang Allah sudah memberikan jalannya begitu kok. Kalau memang takdirnya ibaratnya kecelakaan nih, meninggalnya kecelakaan, misalkan ada orang yang meninggal kecelakaan, jangan terus merasa ya Allah coba ora lungo. Kadang orang begitu. Padahal yang membikin dia keluar dari rumah tuh ya Allah. Allah yang memang sudah menakdirkan meninggalnya kecelakaan, sehingga yang tadinya di dalam rumah aja Allah yang bikin dia melangkahkan kaki untuk keluar dari rumahnya. Dan hakikatnya ketika seseorang diwafatkan itu semua rizkinya sudah habis diberikan. Itu kita harus paham konsep rizki. Maka ketika hari ini ada orang yang meratapi kepergian orang yang meninggal, sebenarnya malaikat maut tuh bilang sama orang tersebut, yang mbok tangisi dari jasad ini tuh apa? Kalau orang ini masih hidup, dia sudah nggak dapat jatah oksigen, dia sudah nggak dapat jatah makan, dia sudah nggak ada jatah tempat tinggal, karena semua sudah dicukupkan oleh Allah. Dan inilah bagian dari qadarnya. Jadi qadar itu apa? Rizki, kemudian ajal, kematian gitu ya. Nggak bisa dimajukan, dimundurkan, kemudian ngerasa bahwa oh kalau orang silaturahim panjang umurnya, aku gendowo umure tak silaturahim terus. Yang tadinya harusnya 60 tahun karena rajin silaturahim terus jadi 70 tahun, jadi 80 tahun gitu. Enggak lah. Jadi makna dari silaturahim memperpanjang umur itu apa? Maksudnya adalah umurnya menjadi barokah. Bukan berarti dari segi kuantitas umur dia bertambah, tapi bertambah kebaikannya. Sehingga kalau ada orang yang meninggal usia 20 tahun, kalau umurnya berkah, dia seolah-olah kayak sudah ibadah 40 tahun. Kayak orang ibadah 60 tahun, itu maksudnya panjang umur itu dari segi amal kebaikan yang dia lakukan. Maka ajal manusia juga tidak bisa untuk dimajukan, dimundurkan. Kemudian amal kita itu Allah sudah tahu memang. Apakah seseorang ini amalnya baik atau buruk, bahkan apakah berakhir dengan sa'id, bahagia, atau syaqi, atau dia dalam keadaan sengsara, Allah sudah tahu. Tapi bukan berarti ketika Allah sudah mentakdirkan bagaimana akhir dari kehidupan kita, terus kita enak-enak aja. Ada yang mikir, Allah lah kalau ujung-ujungnya memang
takdir surga atau neraka itu sudah dikasih, ya ngapain kita capek-capek beramal? Ada yang begitu pikirannya. Ya udah, kalau emang ujung-ujungnya aku masuknya neraka, ya ngapain sekarang beramal soleh? Wong ya akhirnya nanti Allah masukin aku ke neraka. Ada yang begitu. Maka amal kita berakhir di bahagia atau sengsara itu semuanya bermula dari apa yang hari ini kita usahakan. Contoh, seseorang yang diwafatkan su'ul khotimah. Saya pernah contohkan karena saya melihat beritanya, ada seorang laki-laki yang habis berzina, kemudian dengan PSK, terus tiba-tiba dia serangan jantung terus mati, sama PSK-nya ditinggal gitu aja karena dia takut kalau dia jadi tersangka membunuh. Akhirnya dia kabur. Orang-orang di sekitar situ berhari-hari kok mencium bau busuk. Didobrak pintunya, jasad si laki-laki ini sudah digigitin tikus. Jadi ditemukan dalam keadaan mati, habis berzina, sama PSK, gewes dikrikiti tikus awae. Ini kan ibaratnya seseorang jelas dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Maka rentetan orang untuk dapat su'ul khotimah itu bukan serta-merta kemudian takdir dari Allah, wes nek takdirnya su'ul khotimah ya wes, bukan, Bu. Bermula dari mana? Hawa nafsu yang dia perturutkan. Nafsu itu kuncinya di situ. Kenapa sampai ada orang zina? Itu bukan berarti ngelihat cewek cantik ayo zina, enggak. Semua kan dimulai dari apa? Dari memandang gitu kan? Dari pandangan mata, lama-lama kemudian dia memperturutkan pandangan mata. Lama-lama kemudian pengen chatting. Kemudian dari chatting ayo pengen ketemu. Dari ketemu akhirnya menggang pertama malu-malu, akhirnya jadi biasa terus begitu. Jadi rentetan orang sampai berzina itu kan bukan kemudian takdirnya berzina, enggak. Tapi dari awal mula dia memperturutkan hawa nafsunya. Dari mulai yang kecil sampai akhirnya terjadi sesuatu yang besar. Maka rentetan orang untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah bukan semata-mata takdir saja, yang kemudian kita diem aja nek takdirnya elek yuk elek, enggak. Semua ada stepnya, semua ada langkahnya untuk bisa sampai ke situ. Saya pernah sampaikan bahwa Allah itu salah satu sifatnya adalah sattar, maha penutup aib. Maka kalau kemudian ada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, yang pertama dia sekedar pengen nyoba, itu kan berarti dia ngikutin hawa nafsu. Coba-cobalah sekali piye rasane. Ada orang yang sebenarnya nggak doyan rokok, tapi karena lingkungannya ngerokok semua, wes toh ngerasakno pisan wae. Ada orang yang sekarang sudah gatok rokok, itu kan karena dia pertama coba-coba, ngikutin dulu hawa nafsunya, lama-lama akan jadi terbiasa. Maka dengan orang yang kemudian dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, rentetannya adalah dia melakukan percobaan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, Allah ini maha baik. Allah itu kalau kita melakukan dosa dan maksiat, nggak langsung Allah itu kasih ganjaran, oh kue pisan zina langsung ketahuan, enggak, Bu. Allah itu menutupi aib kita. Kita tuh cuma dikasih rasa bersalah, ya Allah aku nih mau koyongin, ya Allah dosane koyo apa ya Allah. Kita tuh selalu dikasih sinyal untuk menyesali kemaksiatan kita, tuh selalu Allah berikan itu. Harapannya adalah saat dosa yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang banyak, Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat sendiri. Udah taubato di hadapan Allah, taubat nasuha, sholat taubat, perbanyak istighfar, tingkatkan amal soleh, itu maksud Allah. Tapi ada orang yang kemudian ketika melakukan dosa ngerasanya nggak ketahuan, alah pisan yora ketahuan, coba lagi, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya kalau ternyata kesempatan Allah untuk menutup aib dia, harusnya untuk bertobat tidak dia gunakan dengan baik, maka Allah lama-lama akan mencabut sater yang selama ini menutupi antara aib dia dengan manusia. Jadi kalau ada kemaksiatan yang terbongkar, ada yang ketahuan, videonya viral gitu ya, kemudian diomongin sana sini, itu sebenarnya bukan maksiat kali pertama yang dilakukan.
Itu sudah yang kesekian kali setelah Allah ngasih kesempatan dia taubat, dia tidak pergunakan, lama-lama saternya atau penghalangnya Allah cabut tirainya. Harapannya nek konangan bojone dhek tobat. Nah kan gitu ya. Nek beritanya viral, harapannya dia berhenti dari maksiatnya. Tapi ternyata ada orang yang ketika sudah kemana-mana beritanya, sudah ketahuan sampai keluarganya, ternyata ini tidak membuat dia jera juga. Maka puncaknya Allah akan wafatkan dia dalam keadaan su'ul khotimah, sedang melakukan dosa yang sudah terlanjur menjadi candu bagi dirinya. Berarti su'ul khotimah itu bukan perkara yang tiba-tiba Allah takdirkan begitu saja. Enggak, Bu. Semua itu rentetannya dari kita ngikutin hawa nafsu atau enggak. Sama, husnul khotimah pun demikian. Ibu minta husnul khotimah, tapi hanya berdoa aja. Allahumma rzuqna husnul khotimah, ya Allah, berikanlah kami rezeki husnul khotimah ya Allah. Tapi sholat tahajud nek lagi enek masalah tok. Nek masalah wis rampung, wis lali tahajute. Sholat duhanya kalau berharap lagi pengen dapat rezeki. Baca Qur'annya ketika memang lagi punya keinginan apa, wis aku tak ngaji, soalnya barang siapa yang mengamalkan ini, nanti permohonannya dikabulkan misalkan. Maka nggak bisa husnul khotimah itu hanya dengan kita berdoa sama Allah tanpa ada usaha dan upaya kita untuk meraih tersebut. Saya sedikit kisahkan saudara saya yang di awal bulan ini meninggal dunia. Umurnya masih 22 tahun. Seorang hafidhah lulusan Baitul Quran Wonogiri, kemudian jadi musrifah di Muhammad Nasir Kartosuro. Qadarullah dia mengeluh sakit di perutnya. Ternyata setelah di USG di rumah sakit UNS, ususnya melilit. Jadi ususnya tuh melintir yang sebagaimana tidak seperti manusia pada umumnya. Sehingga harus dilakukan operasi, dipotong ususnya. Kemudian pembuangannya lewat kantong. Jadi kemana-mana dia gembol kantong, dibolongi perutnya, kemudian ususnya dikeluarkan, terus dimasukkan ke kantong itu. Jadi setiap makan, minum langsung sur gitu keluar. Jadi nggak ngerasa pengen ke belakang, pengen pipis, pengen pup gitu, enggak Bu, karena sudah langsung masuk ke kantongnya itu. Setiap kali mau sholat dia harus membersihkan kantong, ususnya diudel-udel, jadi disiram dulu pakai air, dibersihin pakai jari karena itu kotoran. Jadi setiap kali mau sholat dia harus membersihkan usus dan kantongnya itu. Sampai akhirnya dokter jadwalkan operasi besar. Ternyata mau operasi besar untuk mengembalikan ususnya, saraf ususnya ada yang mati. Akhirnya harus operasi lagi. Sampai akhirnya kurang lebih 5 kali operasi. Yang terakhir kemarin di Mewardi, itu memang operasi besar dan ini kasus langka. Sehingga kemarin dokter bilang bahwa ini pernah ada kasus dan tidak selamat. Dari ruang operasi masuknya ke ICU dan anfal, tidak selamat. Qadarullah kami menunggu di rumah sakit Mewardi. Pada saat operasinya alhamdulillah berhasil. Jadi keluar dari ruang operasi dibawa ke bangsal. Berarti cuma tinggal masa pemulihan saja. Dan memang itu operasinya di perut saja sekitar 27 cm dari atas. Kemudian kanan kiri juga dioperasi terus sampai ke dubur. Jadi sepanjang itu dibeleknya. Tapi di rumah sakit diberikan obat, padahal itu kan lebih daripada operasi sesar. Tapi obat yang diberikan sama kayak obat pereda sakit gigi, asam mefenamat. Jadi saya tidak membayangkan bagaimana rasa sakit yang sakit jahitan, ya sakit di perut dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dibawa pulang ke Ngeruki saat itu karena memang aslinya Ciamis. Di Ngeruki kemudian masa penyembuhan ternyata dia mengeluh sakit perut yang sangat hebat. Dia bilang perut rasanya kayak meledak, sudah rasanya kayak mau kebakar. Dia bahkan bilang seandainya tahu rasa habis operasi kayak gini mending kemana-mana kemarin pakai kantong. Sudah ikhlas kemana-mana itu nggak usah kayak orang normal yang pembuangannya lewat belakang. Ini pakai kantong sudah ikhlas, sudah nggak apa-apa kayak kemarin lagi daripada rasanya seperti ini. Sampai akhirnya
dia di hari itu kejang-kejang karena kesakitan yang luar biasa, sambil melihat ke atas, Allahu Akbar, sambil kemudian senyum, nangis tapi ketawa, kemudian mengucapkan astagfirullahaladzim gitu, Allahu Akbar, terus begitu, seperti Allah menampakkan tempat tinggalnya gitu, yang kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya dia lihat pada waktu itu. Sampai kemudian ditalkin la ilaha illallah, tapi yang terucap dari lisannya kita tidak bisa mendengar kalimat tahlil itu, cuma gitu. Saya cuma membayangkan ya, kita memang belajar di kitab At-Tadhkirah bahwa Rasul bersabda, kalau ada orang yang di akhir kehidupannya bisa mengucap la ilaha illallah, itu hakikatnya bukan dia yang ucap, tapi Allah yang membantu untuk meneguhkan lisannya untuk dia bisa mengucapkan kalimat itu. Saking sulitnya untuk bisa mengucapkan kalimat tahlil di akhir kehidupan. Dan itu tanda bahwa Allah itu memang sudah membenarkan apa yang selama hidupnya dia lakukan itu dengan dimudahkan dalam mengatakan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah di akhir kehidupan itu kado istimewa dari Allah yang gak setiap orang diberikan kemudahan untuk bisa mengucapkan itu. Padahal nek dipikir Bu, ini anak usia 22 tahun sudah hafal Quran, kehidupan besarnya itu di pesantren tok. Bisa dibilang minim dari penggunaan media sosial, gak pernah bergaul dengan anak-anak remaja muda kita hari ini, minim dari maksiat yang dia lakukan. Tapi di akhir kehidupan kita mentalkin la ilaha illallah itu terasa berat untuk dia ucapkan, padahal dia bilang Allahu Akbar, dia bilang astagfirullah, itu lancar. Tapi begitu la ilaha illallah cuma saya cuma membayangkan, ya Allah, apalagi kita yang Allah kasih usia lebih lama dari dia, dengan maksiat yang mungkin kita lakukan lebih banyak dari yang dia lakukan. Dengan dia hafal 30 juz Al-Quran, kita mungkin juz 30 aja belum tentu hafal. Bagaimana dengan akhir kehidupan kita? Makanya ketika kita ini mentalkin orang yang akan meninggal, tidak diwajibkan untuk kita mendengar kalimat itu. Nanti kalau ada orang yang meninggal dunia, malaikat maut itu akan masuk ke rongga mulutnya dan melihat kalau lidahnya itu sudah naik ke atas langit-langit, itu sudah disebut dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena dia sudah berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah walaupun kita tidak bisa mendengar itu. Jadi Allah mencatat apa yang ada di dalam hati, dan Allah juga melihat apa yang sudah dia berusaha lakukan walaupun kita manusia biasa tidak mendengar itu. Qadarullah, dalam keadaan seperti itu langsung kita larikan ke IGD Muardi, dan di sana ditangani, langsung dipasang alat, dan memang saat di IGD itu disentuh kakinya sudah mulai dingin, sampai kemudian ke atas sudah mulai dingin, dan dokter katakan ini sudah tidak bisa dibawa ke ICU Bu, karena sudah nggak nyandak waktunya dan memang meninggalnya di IGD. Dan ketika kemudian dimandikan, Masya Allah, ini salah satu ciri kematian husnul khotimah yang bisa kita lihat dari segi fisikly ya, orang itu satu, kalau ada keringat di dahi yang dia keringatnya sebesar biji jagung, yang keringat itu kalau kemudian kita usap dia nggak hilang, diusap keringatan lagi, diusap keringatan lagi, itu tanda kematian fisik husnul khotimah yang disebutkan di dalam hadis sahih. Yang kedua, kalau tidak kita melihat hidungnya megar, hidungnya mekrok, jadi hidungnya tuh mengembang, walaupun pada saat hidup gitu hidungnya kecil, tapi pada saat meninggal kok hidungnya jadi gede gitu. Ini tanda kematian husnul khotimah. Yang ketiga, ada air mata yang menggenang, baik itu hanya di sudut mata atau di kedua mata. Ini ciri kematian yang baik. Maka mama saya ikut mandikan di sana dan bersaksi bahwa Masya Allah, ini jenazahnya ada air matanya di matanya. Ini tanda kematian husnul khotimah. Maka saya belajar dari peristiwa ini bahwa husnul khotimah itu nggak bisa Bu, kita cuma sekedar minta. Harus diupayakan dengan memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Memang kebaikan itu harus dipaksa kok Bu. Jangan terus ngerasa aku ki jane mau ngaji, neng aku yo perkewo diajaki terus ra moro-moro. Wes lah aku tak teko pisan-pisan, gue nyenengke dhek tok. Ada mungkin yang ada nggak Bu yang ngajinya karena terpaksa?
Ada juga gitu ya, karena nggak enak dikirimi flyer terus menerus, diajai ayo bu ngaji, aku bilangnya gak iso, enek acara aku kok gak penak, kok nek ra iso terus wis rapopo lah mangkat nggo nyenengke dhek wae. Ada mungkin yang masih terpaksa. Maka saya bilang hari ini bahwa kebaikan itu memang tahapan awalnya harus memaksakan diri. Nggak apa-apa bu, sekarang nek apa-apa masih terpaksa. Tahajud terpaksa, yo gak popo, karo ngantuk-ngantuk teklak-tekluk yo gak popo. Sedekah, janjane aku yo mau sedekah wong ndek ingi uwes. Ada mungkin orang yang mikirnya wong ndek ingi wes sedekah mosok saiki kon sedekah meneh. Tapi karena nggak enak dilihat kanan kiri sedekah kabeh, mosok aku ra nyemplungi. Yo wes lah rapopo, raketang sakmene, sing penting nyemplungi. Mungkin ada yang masih terpaksa ketika melakukan sedekah, nggak masalah. Karena kebaikan itu memang tahapan awalnya adalah memaksakan diri. Nanti kalau ibu sudah memaksakan diri, lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan. Aku wis biasa ngaji, yo mumet-mumet sithik rapopo lah wis bismillah tetep mangkat, wong wis biasa. Nah, ini sudah terbiasa. Lama-lama kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah kenikmatan. Ya Allah, benen ngaji ki yo penak, yo rasane tenang hatinya. Kadang 2 hari, 3 hari sakit gak bisa ngaji, kok rasanya ada yang kurang ya. Ketoke kok hatine ki gersang gitu kalau nggak ngaji. Berarti kita sudah mulai merasakan kenikmatan. Maka level tertinggi nanti kita adalah merasa kebutuhan. Aku butuh ngaji, aku butuh sedekah, aku butuh sholat malam, aku butuh puasa. Bukan lagi menganggap bahwa ini sebagai sebuah rutinitas ibadah. Enggak, tapi kita butuh terhadap amalan-amalan ini. Maka tidak akan bisa kita melakukan itu kalau kita tidak berusaha menundukkan hawa nafsu. Karena pasti rintangannya ada, ibu. Wong kita nyalain alarm jam 3, yo ada aja kok godaannya. Berapa banyak alarm kita matiin terus hidup lagi. Cetok endek mau dipateni kok yo murup meneh to yo gitu ya. Jam 3, mungkin kita pencet tombolnya tunda gitu ya, jenenge cek ngantuk. Dipencet aja, padahal itu tunda, 5 menit lagi berdering gitu ya, atau 10 menit lagi berdering. 10 menit, ya Allah, iki kok ya murup meneh alarmnya. Ya memang kita harus memulai itu dengan menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita apa? Ya pengennya turu. Tapi kalau nggak kita berusaha untuk nyapeh nafsu itu, mau sampai kapan? Lama-lama ibu, Allah itu nggak ada yang seseorang itu nggak dikasih hidayah, nggak ada. Bahkan ketika ada orang yang hari ini belum pakai jilbab, terus dia bilang, engkolah aku nganggo kudunge ngenteni nek etok hidayah. Ada gitu ya. Padahal dia bilang, nanti aku pakai jilbab kalau dapat hidayah. Itu sebenarnya hidayah loh. Dia bisa bilang engkau nek aku etok hidayah, itu sebenarnya hidayah dari Allah. Ketika dia merasa bahwa dia menunggu hidayah, itu sendiri hidayah. Maka saat ada orang yang dia itu sebenarnya sudah dikasih hidayah sama Allah, kemudian dia tampik, maka lama-lama Allah tidak akan memberikan hidayah itu lagi pada dia. Allah sudah ngasih kita sinyal alarm buat bangun jam 3, kita tunda. Nyala lagi, kita matiin. 10 menit lagi Allah kasih kita berupa misalkan kebelet pipis. Ya Allah, jam piro jek 3:30 kok yo kebelet pipis to yo. Itu sebenarnya sinyal tangio. Wong yo sama-sama nanti ke kamar mandi kena air yo dingin. Wong sama-sama dingin sisan wudhu. Tapi ada orang yang kemudian pipis tok balik tidur meneh. Dikasih sinyal lagi sama Allah, nyamuk, wing 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 gitu ya. Ya Allah, iki nyamuk es kok ngendi to yo. Udah disemprot pakai bat nyamuk kok ya ini masih ada 1 masuk. Bikin nggak bisa tidur. Sinyal sebenarnya dari Allah, ayo bangun sholat malam. Maka ketika sinyal-sinyal ini tidak kita indahkan, maka lama-lama yang kita akhirnya cuma nggak bisa sholat malam, lama-lama akhirnya nggak bisa sholat subuh. Subuhe kerinan, ya Allah jam 5:30 lagi tangi. Nah itu rentetannya panjang bu.
Semua diawali dari apakah kita bisa menahan hawa nafsu atau memperturutkan hawa nafsu. Maka tipikal manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang memang dia ngikutin hawa nafsunya, ada yang kedua yang dia berhasil untuk memerangi hawa nafsunya. Maka nanti kita insya Allah akan lanjutkan kembali pembahasan bagaimana sifat dari nafsu itu yang disebutkan oleh para ulama, bahwa nafsu itu memiliki 3 sifat. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, dan ada nafsu ammarah bisu. Nanti apa perbedaan dari ketiga nafsu ini, apa ciri-cirinya, bagaimana cara kita untuk bisa meraih nafsul mutmainnah, sehingga nanti kabar gembira yang Allah berikan puncaknya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah puncak dari nafsul mutmainnah yang Allah garansikan untuk masuk ke surganya Allah bersama dengan orang-orang yang menjadi hamba pilihannya Allah. Mereka lah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka bagaimanakah cara untuk meraih nafsul mutmainnah? Seperti apa ciri-ciri jiwa yang tenang ini? Insya Allah di pembahasan yang akan datang kita lanjutkan kembali pembahasan tentang nafsu. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi semangat buat kita terus beramal kebaikan, memaksakan diri dalam beramal sholih, sehingga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, diterima semua amal ibadah kita, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di akhir kajian ini sejenak kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Di Rempang ini kawasan Batam ya, di mana di situ tinggal masyarakat keturunan Melayu ya, masyarakat Melayu yang mereka memang dengan keislaman yang kuat. Namun ada indikasi dari pemerintah untuk menggusur lokasi ini untuk dijadikan sebuah pabrik atau aset negara atau tenaga pembangkit listrik atau yang investornya itu dari Cina sebenarnya. Jadi sebenarnya ini ya bisa dibilang bahwa semacam misionaris terselubung yang pengen untuk memadamkan mayoritas muslim dan umat Islam di sana, seolah-olah kita tidak diberikan ruang untuk bisa melakukan ibadah, bahkan digusur gitu ya. Dan dalihnya adalah ini untuk urusan negara, dalihnya itu. Padahal kita tidak tahu apakah ada kepentingan lain, adakah dalam tanda kutip orang yang memboncengi di balik ini, karena ini sudah berkaitan dengan Islam ya. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau kita tidak bisa membantu dengan tangan, artinya tangan itu kekuasaan. Kalau kita belum bisa menjadi orang yang punya kuasa, itulah sebabnya kenapa yang menjadi penguasa itu harus dari orang-orang muslim, supaya bisa memberikan kebermanfaatan, kebijaksanaan yang terkait dengan Islam ya. Maka kita nggak bisa nih dengan kekuatan tangan, kekuatan kekuasaan. Maka cobalah untuk dengan lisan. Ternyata di lisan pun kita orasi sudah tidak bisa ya. Kita sudah nggak boleh demo, sudah nggak boleh bersuara di depan publik. Maka ya bisanya kita dengan hati ya, dengan mendoakan, karena doa adalah senjata bagi orang beriman. Sekitar mungkin hampir 500 ibu-ibu di sini, kita nggak pernah tahu doa siapa yang mustajab kan gitu ya. Maka yuk bismillah kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di kawasan Rempang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك لا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت واستغفرك ونتوب إليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في رمبang اللهم انصر المسلمين في رمبang اللهم انصر المسلمين في رمبang سبحانك ربنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته